Mengejutkan mendengar jawaban Raffi Ahmad tentang kabar Nagita Slavina yang tengah mengandung anak keempat buah cinta mereka. Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasinya tentang kabar tersebut ketika ditemui awak media tadi malam usai menghadiri acara SCTV Award 2025. Pada acara tersebut, Raffi meraih penghargaan untuk kategori presenter paling ngetop di ajang SCTV Award 2025. Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga mengungkap kabar bahwa kedua putranya, Rafathar dan Rayanza, sudah ia masukkan ke pesantren. Hal itu dikatakan Raffi Ahmad saat menghadiri acara Hari Santri Nasional bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di salah satu pesantren di Kediri, Jawa Timur. Lantas, seperti apa klarifikasi Raffi Ahmad terkait kabar kehamilan Nagita Slavina istrinya? Seperti apa pula kesibukan Raffi Ahmad yang selain sebagai artis, ia juga dipercaya menjadi utusan khusus Presiden. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beredar kabar di sosial media bahwa Nagita Slavina kini sedang hamil calon anak keempat buah cintanya dengan Raffi Ahmad. Kabar tersebut tampaknya muncul berdasarkan foto Nagita dengan Rafathar, Rayanza, dan Lily yang beredar di sosial media. Di dalam foto tersebut, terlihat perut Nagita yang tampak membesar, layaknya seorang ibu yang sedang mengandung. Mengetahui bahwa kabar kehamilan Nagita alias Gigi istrinya sudah beredar luas di sosial media, maka Raffi Ahmad yang ditemui awak media tadi malam pun memberikan klarifikasinya. Raffi, kabar Mama Gigi hamil anak keempat gimana nih? Belum hamil, doain aja, niatnya pingin. Tapi itu termasuk Belum ngidam. Ini lagi baru datang bulan. Nanti kita habis datang bulan baru datengin anak. Tapi katanya sempat ngomong. Enggak, belum. Tapi pengennya sih di 2026 mudah-mudahan launching anak baru. Pengennya lagi. Tak hanya menjawab kabar kehamilan anak keempat, Raffi Ahmad juga menjawab soal ulang tahun pernikahan mereka yang pada tanggal 17 Oktober lalu sudah memasuki usia 11 tahun. Raffi Ahmad mengaku doa terbaiknya di perayaan ulang tahun pernikahannya dengan Gigi adalah diberikan kesehatan. Raffi Ahmad bersyukur dan merasa bangga karena usia pernikahannya dengan Gigi kini sudah memasuki tahun ke-11. Usia yang membuat Raffi sendiri juga merasa takjub. Di tengah kesibukannya tadi malam, Raffi Ahmad memohon doa kepada publik agar pernikahannya dengan Gigi bisa bertahan selamanya. Lantas, benarkah Raffi Ahmad sudah memberikan kejutan untuk ulang tahun pernikahannya dengan Nagita Slavina? salah satu doa di Enif yang ke-11 juga bukan sih? Apa aja, yang paling penting sehat dan tapi udah mempersiapkan program gitu? Ya, makanya Nagitanya biar sehat dulu yang paling penting. Terima kasih ya. Tapi Enif yang ke-11 tahun kemarin gimana nih sama Mama Gigi? Iya, hebatnya udah nyampe 11 tahun. Terima kasih ya, mohon doanya biar selamanya. Terima kasih. Terima kasih ya Raffi, hati-hati. Kebahagiaan juga dirasakan Raffi Ahmad ketika tadi malam dirinya meraih penghargaan untuk kategori presenter paling ngetop di ajang SCTV Award 2025. Penghargaan tersebut merupakan tanda kepiawaian Raffi Ahmad sebagai presenter yang selama ini dirinya tampak laris tampil di berbagai panggung baik secara live maupun off-air. Seperti inilah perasaan bahagia Raffi Ahmad ketika tadi malam ia terpilih sebagai pemenang kategori presenter paling ngetop di ajang SCTV Award. Dan sebelumnya, Raffi Ahmad terlihat ceria ketika mengisi acara SCTV Award. Ia tampil santai, ramah dengan senyumnya yang khas. Selain sebagai artis yang memiliki jadwal yang padat, Raffi Ahmad juga membagikan kepada publik bahwa dirinya sudah menyekolahkan Rafathar dan Rayanza ke pesantren. Langkah itu dilakukan Raffi Ahmad agar anak-anaknya kelak tidak hanya pintar dan berpendidikan tinggi, tapi juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
Hal itu disampaikan Raffi Ahmad saat menghadiri acara Hari Santri Nasional bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Arifatul Fauzi di salah satu pesantren di Kota Kediri. Bayangin aja, Rafa sama Ryan saja udah saya masukin pesantren. Selamat Hari Santri Nasional. Alhamdulillah hari ini saya bisa ada di sini. Terima kasih juga kakak saya Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan buat Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang sudah siap 1 bulan mengirimkan 1 ton ikan untuk para santri-santri yang ada di sini. Salam dari Pak Presiden Prabowo karena hari santri ini, apalagi santri-santri di sini adalah generasi muda yang akan mendoakan kita semua. Hari santri itu bukan hanya sekedar peringatan sejarah buat kita semua, peneguhan nilai perjuangan dan keikhlasan dan cinta tanah air kan didoain oleh seluruh santri-santri yang ada di Indonesia. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi, percuma kita jadi orang yang pintar pendidikan, percuma kita mendapatkan jabatan, tapi kalau nggak punya akhlak dan nggak punya ilmu agama yang tinggi, pasti akan goyah. Jalan-jalan ke rumah Arafi, jangan lupa mampir ke rumah Haji Deden. Insya Allah aku doakan untuk para santri, suatu hari nanti ada yang jadi presiden. Mengejutkan ketika mendengar Raffi Ahmad menjawab kabar Nagita Slavina yang sedang hamil anak keempat. Lantas, seperti apa kebaikan-kebaikan Raffi Ahmad kepada sesama selebriti yang diam-diam dilakukannya selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang ringan tangan dalam memberikan bantuan. Selama ini, ia secara diam-diam suka membantu rekan-rekan sesama selebriti yang tengah membutuhkan pertolongan. Hal itu terungkap berdasarkan pengakuan dari para artis yang pernah dibantu Raffi Ahmad. Salah seorang artis yang pernah ditolong Raffi Ahmad adalah Po Atik. Kabarnya, Raffi Ahmad seringkali mentransfer uang senilai 5 juta rupiah setiap bulan untuk Po Atik. Dan rupanya, menurut penuturan Po Atik, sejak lama, Raffi juga melakukan hal yang sama kepada banyak artis lain. Hingga Empo Atik pun tak mengetahui alasan Raffi Ahmad yang begitu ringan tangan dalam membantu banyak orang. Kalau sama Raffi Ahmad sih setiap ketemu nggak pakai diminta juga pasti ditransferin, asal Empo ketemu dia, mah udah ditransfer buat jajan. Transfernya kan nggak sedikit, tahu sendiri Raffi Ahmad. Berapa, Pak? Ya paling sedikit 5 juta lah. Setiap ketemu Raffi nggak tahu kenapa ya, Raffi tuh sayang banget sama Empo gitu. Jadi setiap ketemu dia lihat Empo, karena dia udah punya nomor rekeningnya gitu. Misal ketemu bilang udah ditransfer. Nggak tahu. Nggak sempat nanya nggak? Iya, tapi kenapa sih selalu transferin? Emang nggak boleh kalau saya sayang sama mama gitu. Oh gitu. Kayak Mas Dio lah, Bang. Iya gitu. Bukan itu aja lah, banyak lah artis-artis, nggak usah disebutin satu persatu, asal ketemu pasti udah diminta pasti ngasih. Banyak lah, kalau disebutin banyak banget. Mengejutkan melihat kebaikan-kebaikan Raffi Ahmad kepada sahabat-sahabat artis yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Lantas, seperti apa aktivitas Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang
road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Raffi Ahmad sebelumnya mengaku bangga dan bahagia ketika ditunjuk menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad dalam wawancara eksklusif tim Intens Investigasi di Bali. Raffi Ahmad mengungkapkan dirinya saat ini mendapat amanat sebagai staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dengan tugas barunya tersebut, Raffi Ahmad memastikan bahwa dirinya akan memajukan generasi muda, terutama di bidang seni. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi mengaku tanggung jawabnya semakin banyak dan berat. Raffi juga menceritakan kehadirannya di Bali ketika itu untuk mendukung kegiatan yang digelar oleh sahabatnya, pengusaha Ajik Krishna. Semua itu bermula dari kedekatannya dengan Ajik Krishna yang sudah terjalin sejak lama. Ia menyebutkan sudah dekat dengan Ajik Krishna sejak keduanya memulai usaha mereka dari nol. Bahkan ketika Raffi Ahmad ingin menikahi Nagita, ia juga curhat kepada Ajik Krishna. Ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang saya sedang menjadi utusan presiden, di mana sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih. Jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Aji juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa mensupport sebagai utusan presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Aji. Dan juga untuk para pekerja seni ini, kalau kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain, kita bisa sukses bersama. Karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya, karena orang di sampingnya gitu. Ya terkadang pasti itu semua ada resiko, ada pilihan-pilihan, itu kan semua ada resiko. Pilihannya ya memang sekarang sedikit waktunya sama keluarga, lebih sedikit. Dan juga kadang kayak weekend yang biasanya juga bisa sama keluarga, tapi terkadang weekend harus di luar kota. Karena banyak tugas-tugas negara untuk mensosialisasikan ke generasi muda sama ke pekerja seni. Itu juga banyak dilakukan di Jumat, Sabtu, Minggu. Di hari Senin sampai hari Kamis, di hari-hari biasa ya kita juga masih melakukan aktivitas yang di dalam kota di Jakarta. Jadi ya pinter-pinter waktunya kita harus bagi-bagi. Dan juga ya tapi dipikir-pikir kesempatan itu nggak datang 2 kali untuk kita menjadikan pembelajaran hidup. Mudah-mudahan juga bisa memberikan banyak manfaat juga untuk orang banyak. Nggak juga sama aja juga kalau ada orang susah dibantuin. Ya nggak, kita kan dulu pernah susah ya Ji ya. Kita kan dulu juga pernah susah, dari susah. Maksudnya kita ini juga waktu kita lagi susah ini pernah merasakan gitu. Kalau ditolong itu, dibantu sama orang itu, wah senangnya bukan main. Dan insya Allah kan kita ngedoain orang itu gitu. Jadi ya rasa-rasanya ya kita juga spontan aja. Ya sama aja semuanya, ya ibaratnya kan semuanya kalau kita nolong orang ya tolong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya nggak terlalu berlebihan. Yang pasti juga rezeki juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Indonesia, pekerjaan Raffi Ahmad selalu didukung oleh sahabatnya, seorang pengusaha asal Bali, yaitu Ajik Krishna. Salah satu bentuk dukungan Ajik Krishna terhadap Raffi Ahmad adalah dengan mengundangnya hadir di acara Festival Seni dan Budaya Krishna Sabha 2025 di Bali yang digelar pada bulan Juni lalu. Ketika itu, Raffi Ahmad mengaku bangga kepada Ajik Krishna yang sukses membuat festival megah. Raffi menilainya sejalan dengan program pemerintah, khususnya bidang yang sedang ditangani Raffi, yaitu kreatif, seni, dan budaya.
Raffi nanti? Itu sebagai utusan presiden. Oke. Yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Raffi udah teman saya dari muda. Saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya, dan beliau menyambut itu baik. Nah, kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif, seni dan budaya, dan di utusan presiden dia tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah, nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat. Memang bidangnya dia, dan tepat ya. Kebetulan juga bidangnya Ji. Bidangnya Aji juga. Sama-sama. Sama-sama ya. Saya di Kadin Pusat ikut di bawah Hewan, saya udah bilang ini kita festival ini kita betul-betul mandiri, kita betul-betul harus menjadi contoh, harus menjadi contoh buat kita, harus membantu pemerintah, bukan kita yang minta-minta sama pemerintah. Makanya saya dari awal bilang pokoknya Raffi datang. Segala sesuatu pokoknya saya itu mandiri dari dulu, karena saya diajarkan udah mandiri dari dulu. Nah, makanya saya terima kasih sama Raffi dengan waktu yang dengan kesibukannya, dengan waktunya yang begitu padat, masih bisa menyempatkan datang ke acaranya Ji. Dan terutama juga untuk ngasih semangat untuk anak-anak muda biar tambah kreatif. Justru aku terima kasih sama Haji, karena Haji ini mandiri semuanya, membantu pemerintah juga. Ini juga menjadi membantu program aku juga, malah justru untuk mensosialisasikan kepada pekerja seni dan generasi muda. Jadi ini juga menjadi salah satu contoh juga. Contoh, makanya aku senang juga, mudah-mudahan teman-teman wartawan juga nanti kan di sosial media, bahwa langkah jejaknya Haji ini patut dicontoh untuk generasi muda selanjutnya. Kita ini harus ringan tangan, maksudnya bukan dengan tangan suka mukul, tapi dengan tangan untuk suka bekerja, menolong orang, berdiri di kakinya sendiri dalam keadaan apapun. Jadi terima kasih untuk Haji. Ada lagi yang terakhir ini? Ada yang terakhir lagi? Dia lagi pembebasan lahan 20 hektar untuk membangun apa? Satu-satunya nanti akan ada kampung UMKM di Indonesia, yang tempat UMKM. Kita bebaskan lahan 20 hektar di sini, di Bali Utara. Kita bangun kampung UMKM, nanti kita akan bangun rumah adat zaman dulu, tapi di dalamnya ada produksi. Oh, mantap, is the best. Mantap, is the best. Sama aja, sebenarnya sama-sama aja. Kita ini kalau berteman, berkawan kan nggak melihat apa aja ya. Raffi yang dulu, Aji yang dulu, Raffi yang sekarang, Aji yang sekarang, ini ya kita sama-sama tetap berkawan. Cuma memang kesibukan kita kadang ya jauh mata dekat di hati. Tapi ya pasti kalau teman atau kawan mengundang, sebisa mungkin aku pasti akan datang gitu. Sejauh apapun melangkah ya pasti kita, kalau memang kita bisa tempuh dan waktunya pas ya kita datang. Alhamdulillah, acara festival seni budaya kerjasama di Bali tadi sudah pembukanya. Apa kena di hati karena ini semuanya mengkolaborasikan luar biasa loh dari Aji Krishna lagi. Jadi enggak cuma buka lahan terbuka, tapi beliau akan menyiapkan sosialisasi supaya bukan hanya di Bali aja, seluruh Indonesia harus terus hadir. Ya, Raffi harus hadir di mana-mana. Harus terus melestarikan kebudayaan dari daerah masing-masing. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.